mungkin pengalaman Mbak Mary ya, kalau itu ya. Pengalaman Mbak Mary bagaimana, ya saya juga baca juga, dan juga ngelihat filmnya Mbak Mary ya, bagaimana keluar dari satu kesulitan. Mungkin kita mungkin mirip-mirip, tapi pastinya kan proses itu juga berbeda. Ya. Jadi bagaimana Mbak Mary bisa keluar dari situasi sulit waktu itu. Thank you. Berarti kalau Ci Susi berbicara tentang saat itu, berarti 25 tahun yang lalu, tahun 98. Karena pada saat itu terjadi, saya masih remaja sebenarnya, masih 18 tahun, baru lulus SMA gitu. Tadinya mau kuliah di Trisakti, cuman tiba-tiba ada kerusuhan dan seterusnya, akhirnya terpaksa mengungsi ke Singapura. Dan itu it was very tough sih, karena itu benar-benar nggak pernah dipersiapkan, nggak pernah direncanakan, karena memang nggak ada uang untuk ke sana. Terus kadang orang berpikir, loh udah gitu kok bisa sekolah di luar negeri? Nah menurut saya itu rencana Tuhan ya. Di balik sebuah bencana ada rencana. Jadi di saat kerusuhan melanda Jakarta, pemerintah Singapura mengirimkan bantuan kepada beberapa pelajar di Jakarta. Dan karena kebetulan saya berasal dari salah satu sekolah unggulan dan nilainya cukup baik, jadi saya termasuk salah satu pelajar yang terpilih untuk bisa melanjutkan kuliah di sana. Tapi cuma dikasih tempat kuliahnya doang, bayar sendiri, nggak dikasih beasiswa. Jadi bukan dapat beasiswa dibayarin, enggak. Nah cuma karena orang tua pada saat itu merasa ini adalah kesempatan, jadi walaupun memang uangnya nggak ada, ya jadi diusahakan lah cari utang, cari pinjaman, minta pinjaman dengan pemerintah Singapura dan seterusnya gitu. Jadi ketika saya merantau ke Singapura itu it was very tough karena sendiri jauh dari orang tua, dan zaman dulu kan belum ada kayak WhatsApp bisa bisa komunikasi. Jadi bayangan saya tuh kayak dulu nonton film-film perang gitu. Kayak ada situasi lagi perang, udah gitu ibunya bilang, anaknya kamu pergi aja dulu, gak apa-apa, gimana nanti aja gitu kan. Terus kayak nggak tahu ini bisa ketemu lagi atau enggak. Jadi bayangan saya tuh kayak gitu. Jadi 1-2 tahun pertama it was very tough karena hidup dengan keterbatasan gak mudah. Dan walaupun kita diajarkan untuk selalu sabar, tapi namanya juga manusia remaja, sabar ada batasnya ya. Pasti. Apalagi ketika kita mencoba nggak ada perubahan gitu. Ketika kita tetap dalam kesulitan, tetap dalam keterbatasan dan nggak ada perubahan, ya seringkali kesabaran itu bisa berubah menjadi sebuah kekecewaan, dan akhirnya kekecewaan itu berubah menjadi sebuah kemarahan gitu. Jadi saya pernah berada di titik di mana saya merasa hidup ini nggak adil, Tuhan itu nggak adil. Kenapa saya seperti ini? Kenapa orang lain bisa seperti itu? Kenapa saya harus ngumpet-ngumpet makan roti di toilet dan seterusnya gitu. Ya tapi ya saya percaya pertolongan Tuhan dan doa mama ya, doa papa mama ya, yang mereka selalu saya yakin walaupun jauh tapi selalu menyebutkan nama saya gitu di doanya, sehingga ada satu momen di mana saya disadarkan bahwa jaga harapan, jaga ucapan gitu. Hidup ini adalah tanggung jawab kamu gitu. Dan disitulah saya merasa bahwa saya mengambil penuh tanggung jawab atas hidup saya, nggak lagi menyalahkan keadaan, nggak lagi mengasihani diri saya sendiri dan merasa wah saya adalah korban nih, kasihan nih dan seterusnya. Ya dan saya mau memperjuangkan masa depan saya gitu. Jadi ya saya bersyukur Tuhan menaruh mimpi itu di hidup saya, dan mimpi itulah sih untuk akhirnya berani untuk punya mimpi, memutuskan oke, sekarang mungkin keadaan tidak baik, tapi saya percaya masa depan saya lebih baik. Saya targetkan sebelum ulang tahun ke-30, saya harus sudah punya kebebasan finansial, harus bisa bayar hutang. Dan saya janji kalau suatu saat nanti harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang sukses. Mungkin bagi orang ini cuma mimpi, cuma kata-kata, harapan yang nggak nyata gitu. Tapi bagi saya itu kekuatan sih untuk membuat saya nggak lagi lihat keadaan, tapi tertuju kepada masa depan gitu yang saya kejar, dan akhirnya ya itu yang membuat saya jadi punya kekuatan untuk melangkah dan berjuang. Luar biasa sekali ya. Jadi memang dari pengalaman itu ya membuat Mbak Mary juga tentunya juga tidak hanya tough tapi menjadi orang yang sukses. Amin. Jadi tidak hanya mungkin mimpi, tapi mimpi tanpa perbuatan tidak mungkin mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Setuju. Mungkin hampir sama dengan saya juga dan Alan juga ya Mbak Mary, bahwa kita semua berjuang untuk mimpi dalam situasi yang tidak menentu, dalam situasi yang pastinya tidak selalu menguntungkan kita, tapi di saat kita gigih, kita terus berjuang dan pantang menyerah, tentunya itu akan menguatkan dan akan mencapai impian kita. Amin, setuju.
Thank you sekali lagi sudah berbagi. Sama-sama. Sukses terus buat Ci Susi, buat Ko Alan. Dan sekarang juga ada podcastnya juga nih. Ada apa? Ada channel YouTube baru kan? Ya, kita ada. Baru belajar juga tuh sama seperti Mbak Mary. Apa nih nama channelnya? Jadi nanti bisa Alan Susi. Alan dan Susi ya. Alan dan Susi. Oke, luar biasa. Nanti abis ini bisa mampir-mampir ke channelnya. Ya, semoga terus jadi inspirasi buat Indonesia. Thank you sekali lagi. Thank you Mbak Mary. Tuhan berkati. Terima kasih. Sama-sama. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.